mewujudkan keadilan ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam. Ada 5 poin normatif yang coba kami sampaikan. Yang pertama itu, 1. Melaksanakan pengelolaan perpajakan yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan kenaikan penerimaan pajak tax ratio 14-15% pada tahun 2019. Kalau teman-teman lihat misalnya, persoalan perpajakan tidak hanya persoalan ekstensifikasi perpajakan, tetapi juga intensifikasi. Kemudian juga bagaimana misalnya mengurangi piutang perpajakan sudah hampir 100 triliun. Kemudian juga persoalan bagaimana menyelesaikan sengketa dispute perpajakan secara transparan dan akuntabel. Dalam sisi regulasi yang menjadi catatan kami misalnya membuat salah satu payung hukum di dalam perpajakan, terutama menghilangkan sisi celah hukum di dalam aspek celah perpajakan atau tax loophole. Kemudian yang kedua, mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan serta mengoptimalkan penerimaan negara dan dampak ekonomi bagi kesejahteraan rakyat banyak. Isu penting di dalam poin kedua itu adalah bagaimana misalnya negara berdaulat memiliki kekuasaan terkait pengelolaan sumber daya alam, tidak saja dalam konteks kepemilikan tetapi juga pengusahaan. Salah satu isu strategis yang menurut kami juga harus segera dilaksanakan adalah 1. Memperbaiki regulasi dalam undang-undang migas terkait juga misalnya hasil keputusan yang kemarin. Artinya bagaimana kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber terutama untuk migas itu juga menjadi dijamin oleh negara. Kemudian yang kedua, negara konsisten dengan regulasinya terutama dalam Undang-Undang 4 2009 terkait mineral dan batu bara. Salah satu atau beberapa poin isu yang penting misalnya mempercepat, artinya menuntaskan negosiasi kontrak karya, kemudian juga menyelesaikan kewajiban divestasi kepemilikan oleh negara atau Indonesia akan tidak 51%. Jadi kalau teman-teman melihat apa yang terjadi pada PT Freeport, itu adalah salah satu pelanggaran terkait Undang-Undang 4 2009, termasuk juga misalnya ketidakkonsistenan negara di dalam direpresentasikan oleh pemerintah di dalam misalnya membatasi atau tidak boleh lagi menjual hasil tambang dalam bentuk konsentrat. Kemudian berikutnya yang terkait dengan poin kedua adalah menjamin keterkaitan antara sisi hulu upstream sumber daya dengan sisi hilir. Kalau kita bicara misalnya kebutuhan di dalam negeri, artinya negara harus menjamin pemerintah yang terpilih, presiden dan wakil presidennya, menjamin misalnya ketersediaan khususnya untuk energi primer bagi kebutuhan di dalam negeri. Kemudian yang C, menjalankan politik pengelolaan anggaran yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak, terukur dan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bersama. Kalau kita lihat misalnya amanat ini kan terlihat dalam 3 paket undang-undang pengelolaan keuangan negara. Kemudian teman-teman lihat misalnya di dalam undang-undang keuangan negara sejak 2003 dan 2008 bahwa pengelolaan anggaran baik pusat dan daerah berbasis kinerja. Tapi faktanya apa yang terjadi? Ya, bahwa pemerintah tidak konsisten di dalam menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja, dan ini bisa diukur dari banyak sekali kasus-kasus dugaan korupsi yang terkait misalnya bagaimana misalnya ketidakseriusan pemerintah di dalam melaksanakan pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja. Kemudian yang D, menjamin keterlibatan publik dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan negara serta memberikan akses yang luas dalam proses penyusunan dan pengawasan. Salah satu kendala tadi juga sudah disampaikan misalnya memperkuat undang-undang KIP terkait informasi publik, tetapi dalam realitasnya misalnya terutama untuk sektor yang strategis misalnya perpajakan atau juga sumber daya alam misalnya, publik sangat terbatas atau tidak mudah untuk mendapatkan informasi terkait penerimaan ataupun juga pengelolaan keuangan negara. Nah, ini juga menjadi catatan penting. Kemudian yang E, melakukan pengawasan dan penegak hukum terkait penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara dan perekonomian negara guna menjamin alokasi anggaran yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di dalam poin kedua, mewujudkan keadilan ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam, yang premis yang coba kami bangun adalah semakin besar income atau revenue yang bisa Anda dapatkan, maka akan semakin besar dana yang bisa Anda alokasikan untuk belanja-belanja atau intervensi pelayanan publik atau kesejahteraan masyarakat. Belanja-belanja yang terkait dengan intervensi kebijakan publik atau pelayanan publik tidak akan terjadi kalau misalnya sisi hulu, sisi pendapatan negara juga tidak terlepas dari praktek-praktek penyimpangan atau korupsi. Dua sektor utama menjadi catatan kami adalah sektor perpajakan dan sektor sumber daya alam. Sehingga selama misalnya pemerintah tidak melakukan pengawasan yang optimal, terutama di dalam memberikan efek jerah, jadi kalau teman-teman lihat misalnya KPK juga kalau masuk dalam sektor
meninggalkan sektor sumber daya alam, tetapi di dalam internal pemerintah sendiri juga belum melakukan bagaimana misalnya melakukan pencegahan atau juga mekanisme reward dan punishment. Contoh ini yang terjadi pada Direktur Jenderal Pajak. Jadi paling tidak misalnya isu pengawasan dan penegakan hukum itu menjadi poin penting yang menurut kami juga menjadi strategis agar menjamin misalnya penerimaan tax ratio naik 14-15% dan negara juga mendapatkan sisi yang paling optimal di dalam perdagangan dia terkait dengan sumber daya alam. Itu saja poin-poin di dalam konteks mewujudkan keadaan ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam. Terima kasih. Oke, terima kasih.